Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada maghrib ini kita bisa melanjutkan kajian kita, dan hari ini kita akan bahas mungkin untuk beberapa efek dosa dan maksiat. Nanti kita lanjutkan setelah beberapa pekan lagi. Kita akan membahas tentang beberapa keutamaan atau kemuliaan bulan Zulhijjah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki hamba-hamba yang mulia dan hamba-hamba pilihan yang diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari malaikat, Allah memilih mengagungkan beberapa rasul-rasul malaikat seperti Jibril, Mikail dan lain sebagainya. Dan dari kalangan manusia, Allah memilih rasul-rasul dan nabinya, Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain. Dan dari bumi Allah memilih masjid-masjidnya, dan dari malam Allah memilih malam Lailatul Qadar, dan dari hari Allah memilih hari Jumat. Itulah makhluk-makhluk yang diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan hendaknya kita sebagai umat muslim mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu yang diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah bulan-bulan haram. Qala Allah Azza wa Jalla fi kitabihil karim, inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya memiliki 12 bulan yang telah ditetapkan oleh Allah di kitabnya, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram, yang mana 4 bulan haram itu adalah bulan yang mana Allah memuliakan bulan-bulan tersebut, dan Allah menjelaskan janganlah sekali-kali kalian menzolimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Nabi SAW di dalam hadisnya menjelaskan bahwasanya as-sanatu 12 syahran, satu tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Salah satu mutawaliyatun, tiganya berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram, dan satunya terpisah yaitu Rajab Mudhar. Dan hari ini kita berada di Dzulqa'dah. Beberapa hari kemudian atau mungkin satu pekan lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan makna ayat la tadlimu fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah sekali-kali kalian menzalimi diri kalian sendiri pada bulan tersebut. Maknanya adalah al-ashhurul muharramah, yaitu bulan-bulan haram, yaitu di 4 bulan haram. Karena pada bulan itu akadu adamu fil minhu, karena pada bulan itu lebih ditekankan untuk meninggalkan dosa, dan dosanya lebih besar daripada dosa-dosa yang lain. Ulama menjelaskan bahwasanya amalan di waktu yang mulia, di zaman yang mulia, dan begitu juga di tempat yang mulia itu dilipat gandakan. Aful al-hasanatu wasayyi'atu fi makanin wa zamanin fadil. Jadi yang namanya sayyi'ah, amalan buruk, dan hasanah, amalan baik, itu di bulan-bulan mulia, di waktu-waktu mulia, dan di tempat mulia itu dilipat gandakan. Tetapi lipat gandaannya beda. Apabila amalan itu baik, fatudha'afu bil kamni wa bil kaif. Apabila amalan baik, maka dilipat gandakan secara kualitas dan kuantitas, lebih banyak dan lebih besar. Bisa sampai 10 kali lipat, 20 sampai 70 kali lipat, bahkan lebih. Kalau
fatudha'afu bil kaif la bil kam. Amalan buruk itu dilipat gandakan secara kualitas bukan kuantitasnya. Allah hanya mencatat satu amalan buruk tapi kualitasnya bertambah besar. Maksudnya apabila berada di bulan haram atau di bulan Ramadan atau di tempat Masjid Nabawi atau di tempat-tempat haram, maka dosanya semakin besar tetapi jumlahnya tidak bertambah. Termasuk dari rahmat Allah Azza wa Jalla yang melipatkan amalan baik secara kualitas dan kuantitas, tapi amalan buruk hanya dilipat gandakan secara kualitas saja. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kitabnya, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka ia memiliki atau dibalas dengan 10 kali lipat. Dan barang siapa yang datang dengan satu keburukan, maka ia tidak dibalas kecuali dengan apa yang ia lakukan dan mereka tidak dizalimi. Ini termasuk rahmat Allah Azza wa Jalla bahwasanya apabila melakukan amalan buruk hanya dicatat satu bagaimanapun itu, tetapi memang kualitasnya lebih besar daripada biasanya. Dan apabila seseorang melakukan amalan baik, maka dicatatnya lebih dari satu, bisa sampai 10 kali lipat atau lebih, dan kualitasnya bertambah. Begitu juga yang pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud bahwasanya yang namanya amalan buruk dan amalan baik dilipat gandakan. Kalau amalan buruk tadi hanya kualitasnya, tapi kalau amalan baik dilipat gandakan kuantitasnya juga. Kemudian dari 4 bulan haram itu, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram dan Rajab, dari 4 bulan haram tersebut ada yang lebih mulia, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang mungkin kita akan seminggu lagi atau beberapa hari lagi kita akan memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus shalihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada suatu hari yang mana hari itu amalan-amalan soleh lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bahkan sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah tidak bisa mengalahkan amalan di 10 hari di 10 hari bulan pertama bulan Zulhijjah? Nabi SAW mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Begitu juga jihad di jalan Allah tidak bisa menandingi pahala di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Illa rajulun kharaja bimalihi wa binafsihi wa lam yarji bidzalika min syai'. Kecuali seseorang yang keluar untuk berjihad di jalan Allah dengan membawa harta dan dirinya, kemudian dia tidak pulang dari peperangan itu karena mati dan hartanya dirampas, maka itu baru bisa mengalahkan amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maknanya bukan berarti mungkin kita ketika di tanggal 1 bulan Zulhijjah satu amalan bisa mengalahkan jihad fisabilillah, tapi dijelaskan bahwasanya semua atau perkumpulan amalan dari 1 sampai 10 Zulhijjah apabila dikumpulkan itu bisa mengalahkan jihad di jalan Allah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya jihad di jalan Allah itu memiliki fadilah yang sangat besar. Nabi SAW pernah ditanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi SAW menjawab, as-sholatu ala waqtiha. Yang pertama, sholat pada waktunya. Yang kedua, tsumma ayyul, kemudian apa? Yang kedua, al-jihadu fi birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Jadi termasuk amalan yang dicintai oleh Allah adalah jihad fi sabilillah, dan banyak fadilah jihad fi sabilillah. Namun dijelaskan bahwasanya kumpulan amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu bisa mengalahkan jihad di jalan Allah.
Kemudian banyak ulama menjelaskan di dalam surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr, demi fajar dan demi hari yang 10. Kalau secara terjemahan walayalin ashr itu demi 10 malam. Tapi dijelaskan beberapa ulama seperti Ibnu Abbas, kemudian Ikrimah, kemudian Qurtubi, Mujahid, Al-Kalbi, Tobari, Syaukani, para mufassirin dan jumhurul ulama menjelaskan walayalin ashr 10 malam ini maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Memang di sini ada perbedaan pendapat bahwasanya ada yang mengatakan 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir bulan Ramadan, ada yang mengatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi kalau kita lihat dari mayoritas ulama atau jumhur ulama lebih banyak mengatakan bahwasanya walayalin ashr maksudnya adalah ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Walaupun secara terjemahan malam bukan berarti di malamnya saja, tapi juga berarti harinya juga termasuk malam tersebut. Seperti seandainya seseorang mengatakan saya menginap di hotel 10 malam, bukan hanya malamnya saja tapi termasuk harinya. Begitu juga dalam tafsiran ini jumhurul ulama mengatakan bahwasanya walayalin ashr itu termasuk adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saking besarnya dan utamanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, para ulama membahas mana yang lebih mulia, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah apa 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang kita ketahui 10 malam terakhir bulan Ramadan ketika itu orang-orang mulai iktikaf, kemudian mulai semangat, bahkan Nabi SAW mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian iktikaf 10 hari full di masjid. Tetapi ulama membahas mana yang lebih mulia antara 10 hari terakhir bulan Ramadan apa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada yang mengatakan 10 hari terakhir bulan Ramadan, ada yang mengatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi beberapa ulama meneliti seperti Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Rajab dan lain sebagainya seperti Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya al-ashrul awal min Dzulhijjah afdal min ashril awakhir min Ramadan min jihatin nahar. 10 malam atau 10 hari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih mulia daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan dilihat dari sisi siangnya. Kalau siang di dalam hukum fikih itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan ini ulama sepakat. Dan banyak ulama mengatakan seperti ini bahwasanya di siang hari pertama bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu siangnya lebih mulia daripada siang hari bulan Ramadan di 10 hari terakhir. Tapi 10 hari terakhir bulan Ramadan dari sisi malamnya itu lebih mulia daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dari sisi malamnya. Karena di bulan Ramadan di malamnya ada Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi kalau di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada namanya Arafah, kemudian ada juga namanya kurban, sholat, dan beberapa banyak fadilah-fadilah lainnya. Dan ini jarang, banyak mungkin umat muslim yang lalai terhadap hal ini, bahkan mungkin tidak mengetahuinya. Mereka mengetahui 10 malam terakhir bulan Ramadan itu fadilahnya sangat besar, yang ketemu dengan atau yang pas dengan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Banyak yang mengetahui seperti itu, tapi sayang sekali sangat sedikit yang mengetahui bahwasanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu kalau ditimbang dari segi siangnya itu lebih mulia daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ibadah-ibadah itu sangat luar biasa. Bahkan ulama membahas afdalul ayyamid dunya. Afdalul ayyamid dunya ada dua memang. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan 10 hari terakhir bulan Ramadan itu adalah hari terbaik dunia atau hari yang paling mulia di dunia. Maka hendaknya di 10 malam atau di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita memperbanyak amalan-amalan sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menjelaskan, seperti Ibnu Taimiyah menjelaskan, ayyamu ashri Dzulhijjah afdal min ayyami asri min Ramadan.
siang hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih mulia daripada siang hari terakhir 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wal layalil ashril awakhir min Ramadan afdal min layalil ashri Dzulhijjah. Dan 10 malam terakhir bulan Ramadan itu lebih mulia daripada 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Syekh bin Baz rahimahullah juga menjelaskan bahwasanya 10 malam pertama atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih mulia daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi tandingannya itu benar-benar yang sangat mulia. Tandingan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi benar-benar ini adalah yang sangat mulia sekali. Kemudian di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada namanya hari Arafah. Jadi ada Tarwiyah, ada Arafah, ada Nahr, ada Yaum Tarwiyah yaitu 8 tanggal 8 Zulhijjah. Yaum Arafah, hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah, dan Yaum Nahr yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Di tanggal 9 Zulhijjah ada namanya Yaum Arafah. Dijelaskan bahwasanya ma min yaumin aktsara min an yu'tikallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hamba dari neraka daripada hari Arafah. Jadi pada hari Arafah banyak pada hari itu Allah membebaskan hamba dari neraka. Seseorang yang telah tertulis namanya akan masuk neraka, tapi pada saat itu dibebaskan oleh Allah dari neraka. Para ulama meneliti hal ini, apakah ini hanya khusus bagi jamaah haji yang wukuf di Arafah atau bagi seluruh umat muslim? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan para ulama yang lain menjelaskan bahwasanya fadilah hari Arafah itu tidak hanya dikhususkan bagi jamaah haji saja, tapi umum untuk semua kaum muslimin yang haji ataupun yang tidak haji. Tentunya yang haji memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan hadis ini, tetapi yang tidak haji juga mendapatkan peluang untuk bisa mendapatkan hadis ini supaya bisa dibebaskan dari neraka. Kemudian dijelaskan bahwasanya siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffiras sanata allati ba'dahu wallati qablahu. Puasa di hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku berharap bahwasanya Allah mengampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. 365 hari yang lalu dan 365 hari yang akan datang. Jadi lebih dari 700 hari dosa diampuni. Dan ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Jadi puasa di hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah itu bisa mengampuni dosa-dosa selama 2 tahun. Tahun lalu dan tahun yang akan datang. Namun yang dijelaskan di sini adalah dosa-dosa kecil. Sementara dosa-dosa besar, kemarin kita jelaskan bahwasanya dosa-dosa besar butuh namanya taubat dari hamba yang melakukan dosa tersebut. Namun di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya orang yang berpuasa pada hari Arafah maka bisa dosanya diampuni selama 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Kemudian salah satu kemuliaan hari Arafah, suatu ketika orang-orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab. Innakum taqra'una ayatan law unzilat fina lattakhadnaha idan. Sesungguhnya kalian membaca suatu ayat yang seandainya kitab itu turun kepada kita, kata orang Yahudi kepada Umar, seandainya ayat itu turun kepada kita di suatu hari, maka kita jadikan hari itu adalah hari raya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan, inni la'alamu hina unzilat. Aku mengetahui ayat itu turun, di mana turun dan kapan turun, dan di mana saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ayat itu turun. Kemudian dijelaskan bahwasanya ayat itu turun di hari Arafah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sedang wukuf di Arafah. Dan ketika itu dijelaskan bahwasanya hari Jumat. Maka
maksud dari ayat itu adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi ayat itu turun ketika haji wada. Nabi SAW sedang wukuf di Arafah, turunnya di Arafah. Maksudnya di sini bahwasanya orang Yahudi mengatakan kepada Umar, apabila ayat itu turun di hari apa dan di mana, kita akan menjadikan itu hari raya karena saking agungnya hari tersebut. Jadi dijelaskan bahwasanya karena di sini dijelaskan hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi sempurnanya agama Islam dijelaskan di hari ini, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Jadi sangat agung hari Arafah ini. Kemudian salah satu kemuliaan di hari Arafah, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Doa yang paling baik adalah doa ketika hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan yang sebaik-baiknya yang aku katakan, aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ketika di hari Arafah, orang yang berhaji, yang wukuf di Arafah ataupun yang tidak berhaji, yang di negerinya masing-masing, salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selain itu juga dijelaskan di awal hadis, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Jadi doa di hari Arafah dijelaskan di dalam hadis ini bahwasanya itu termasuk sebaik-baik doa. Jadi banyak doa-doa kaum muslimin yang dipanjatkan dengan ikhlas, apalagi dengan mutor yang pernah kita jelaskan bahwasanya doa mutor itu tidak akan ditolak. Maka doa di hari Arafah sangat mujarab atau sangat dikabul, sangat mudah untuk dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla karena banyak sebabnya pada saat itu. Bahkan dijelaskan dahulu sebagian sahabat, karena memang tanggal 9 Zulhijjah bagi jamaah yang haji itu tidak disunnahkan untuk puasa, tapi boleh puasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu makruh, tapi tetap boleh puasa. Dan dijelaskan dahulu seperti Aisyah radhiyallahu anha dan sebagian sahabat, ketika hari Arafah kita tidak berpuasa. Kemudian dijelaskan sama Qatadah, tidak apa-apa berpuasa di hari Arafah ketika wukuf selama tidak menjadikan seseorang itu lemah daripada berdoa. Jadi dijelaskan sama Qatadah bahwasanya doa di hari Arafah bisa dikatakan lebih afdol daripada puasa di hari Arafah. Tentunya ini bagi jamaah yang haji. Dan bagi jamaah yang bagi umat muslim yang tidak haji, maka tentunya sebisa mungkin menggabungkan antara dua ibadah ini. Pertama, puasa di hari Arafah karena fadilahnya sangat besar sekali. Yang kedua, memperbanyak doa pada hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Karena khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Maka dari banyak fadilah yang berkumpul, tadi pertama fadilahnya adalah yang pertama bulan Zulhijjah termasuk bulan haram yang amal ibadah dilipat gandakan. Kemudian yang kedua 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu afdolul ayyamid dunya, adalah hari terbaik dunia selama setahun. Hari maksudnya berarti dari siang, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau malam, ulama sepakat bahwasanya malam Lailatul Qadar. Yang ketiga di hari Arafah. Jadi sudah sangat terkumpul banyak sekali kemuliaan di hari Arafah, yaitu puasa bisa mengampuni dosa selama 2 tahun.
Dan ulama berbeda pendapat lagi, mana yang lebih afdal dan mana yang lebih mulia antara antara hari Arafah atau hari Nahar atau tanggal 10-nya. Yang lebih mulia antara tanggal 9 atau tanggal 10. Ada yang mengatakan hari Arafah lebih mulia daripada hari Idnya, ada yang mengatakan hari Idul Fitri hari Idul Adha lebih mulia daripada hari Arafah karena di situ banyak terkumpulnya ibadah-ibadah. Intinya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini sangat terkumpul beberapa fadilah waktu. Fadilah waktu maksudnya di sini adalah waktu bulan haram, kemudian 10 hari pertama bulan Zulhijjah, hari Arafah, hari Nahar, dan juga begitu juga hari Tarwiyah. Maka hendaknya kita di 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang insya Allah akan datang sepekan lagi, kita memperbanyak ibadah pada hari-hari tersebut. Kemudian salah satu beberapa ibadah yang mungkin bisa kita laksanakan pada hari-hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah, tentunya yang pertama adalah memperbanyak puasa. Puasa dari 1 sampai tanggal 9. Nabi SAW pernah dijelaskan bahwasanya beliau pernah puasa dari selama 9 hari awal bulan Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Walaupun di situ ada beberapa khilaf ulama karena ada 2 hadis yang bertentangan. Antara yang hadis pertama menjelaskan bahwasanya Nabi SAW berpuasa selama 9 hari. Kemudian ada yang hadis mengatakan bahwasanya Nabi tidak berpuasa secara full selama 9 hari. Tapi ada sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah menggabungkan antara 2 ini. Maksudnya adalah Nabi SAW banyak puasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tentunya selain hari Idnya, karena tanggal 10 Zulhijjah tidak boleh puasa. Tanggal 1 sampai tanggal 9 Nabi SAW memperbanyak puasa full 1 sampai 9 atau puasa daud, tanggal 1 puasa, tanggal 2 enggak, tanggal 3 puasa, dan begitu seterusnya. Itu memperbanyak puasa di tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah, itu termasuk salah satu amalan di bulan Zulhijjah. Kemudian yang kedua, tentunya dari puasa ini yang paling ditekankan adalah puasa Arafah. Puasa Arafah, jangan sampai kita terluput dari puasa ini. Kalau kita bisa puasa 1 sampai tanggal 9 itu sangat mulia. Tapi kalau misalnya nggak bisa puasa 9-9-nya, setidaknya yang tanggal 9 di hari Arafahnya jangan sampai kita tinggalkan. Karena fadilahnya sangat besar dan hadisnya banyak yang menjelaskan bahwasanya hadis-hadis tersebut sahih semuanya. Kemudian yang kedua, amalan yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah memperbanyak takbir. Istilahnya takbiran. Takbiran mungkin yang di Indonesia kalau kita lihat hanya di hari Idnya saja, tanggal 10-nya saja, hari Idnya saja. Memang ada takbiran ketika hari Idul Fitri, itu ketika azan maghrib, terakhir puasa sampai sholat Id, itu adalah waktu takbirnya Idul Fitri. Jadi hanya ya dari istilahnya kalau kita lihat dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi kalau sholat Idnya jam 6. Mungkin itu adalah takbirnya Idul Fitri. Kalau takbirnya Idul Adha, jadi ada namanya takbir itu 2 macam, 2 jenis. Ada namanya at-takbir al-mutlaq, takbir mutlak. Yang kedua at-takbir al-muqayyad. Takbir muqayyad itu adalah takbir yang terikat dengan suatu ibadah. Takbir mutlak tadi termasuk di Idul Fitri, itu termasuk takbir mutlak. Yang kedua maksudnya takbir mutlak itu adalah takbir yang tidak terikat. Sama seperti mungkin sholat mutlak. Kita jam 2 siang masuk masjid, atau tiba-tiba kita galau kan, kemudian pingin sholat jam 2 siang, bukan termasuk waktu larangan sholat. Kita sholat 2 rakaat itu termasuk sholat mutlak. Tentunya bukan di waktu-waktu yang terlarang sholat. Begitu juga puasa mutlak. Puasa Senin Kamis ada hadisnya. Puasa Daud juga ada hadisnya. Kemudian puasa Ayyamul Bid juga ada hadisnya. Tiba-tiba kita pingin puasa di hari Selasa, itu juga termasuk puasa mutlak, dan itu boleh. Yang penting tidak mengkhususkan di hari Jumat, di hari Sabtu. Karena ada beberapa hadis yang tidak melarang untuk mengkhususkan. Begitu juga ada namanya takbir mutlak.
Takbir mutlak di sini adalah takbir yang tidak terikat dengan suatu ibadah. Maksudnya kita lagi ke pasar, jalan ke pasar sambil takbir. Takbir yang sering biasa kita ketahui, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu maksudnya takbiran di sini. Jadi takbir, tahlil dan tahmid. Jadi bukan hanya sekedar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar saja, tapi takbiran di sini adalah takbir yang ada tahlilnya dan ada tahmidnya yang biasa kita lakukan di ketika takbiran. Nah, takbir mutlak ini dimulainya sunnahnya adalah semenjak awal Zulhijjah. Jadi semenjak awal Zulhijjah itu sudah ada namanya takbiran. Maksudnya bukan takbiran di masjid dengan toa dan lain-lain, maksudnya untuk sendiri. Ada namanya takbir mutlak. Jadi kita takbir berzikir, memperbanyak zikirnya adalah takbir, tahlil dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sunnahnya ini sudah ada semenjak di awal Zulhijjah. Jadi kita tidak menunggu hari Idul Adha. Jadi tapi dari 1 Zulhijjah itu sudah ada sunnahnya bahwasanya kita ada takbir mutlak. Awal Zulhijjah sampai nanti 13 Zulhijjah sampai di hari tasyrik itu takbir mutlak. Kemudian yang kedua adalah takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini yang terikat dengan ibadah atau yang terikat dengan sholat wajib, sholat 5 waktu. Dan ini dimulainya dari subuh hari Arafah, subuh tanggal 9 Zulhijjah. Maksudnya adalah setelah sholat fardu, takbir muqayyad ini kita zikirnya dengan takbir. Jadi menambah zikir takbir. Setelah sholat fardu biasanya kita katakan salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Ditambah lagi dengan takbir sebelum tasbih. Jadi takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baru setelah itu tahmid, tasbih, tahmid dan seterusnya. Jadi subhanallah 33 kali dan seterusnya. Ini adalah takbir muqayyad, yang mana ulama berbeda pendapat apakah kita setelah salam langsung takbir atau takbirnya setelah istighfar. Dan wallahu alam yang lebih banyak pendapat ulama adalah bahwasanya seseorang takbir muqayyad itu setelah istighfar, setelah Allahumma antas salam, baru setelah itu takbir. Karena istighfar dan Allahumma antas salam itu juga muqayyad dengan sholat 5 waktu. Karena Allahumma antas salam di sini adalah assalam di sini ketika assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka di situ juga ada takbir zikir muqayyad yaitu istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam dan seterusnya, baru takbir muqayyad. Nah, di tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah ini kita disunnahkan untuk memperbanyak namanya takbir mutlak. Tanggal 9 sudah ditambah dengan takbir muqayyad. Jadi mulai tanggal 9 itu ada penggabungan antara takbir mutlak dan takbir muqayyad. Nanti takbir muqayyad itu berterus sampai hari tasyrik tanggal 19. Jadi setelah salam kita menambah namanya istilahnya takbir setelah sholat sampai tanggal 13 Zulhijjah. Dan begitu juga takbir mutlak bertambah sampai 13 Zulhijjah. Dari awal penggabungan antara takbir mutlak dan takbir muqayyad itu berada di hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Kita memperbanyak takbir. Dan begitu juga amalan-amalan yang lain, yang mana amalan-amalan mutlak yang lain seperti sholat, kemudian sholat malam, kemudian puasa, zikir dan lain sebagainya. Tentunya mamin ayyamin al-amalu sholihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil asyar. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari lain kecuali pada hari-hari ini atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Dan yang paling ditekankan tentunya adalah amal-amal wajib, dan jangan sampai kita meninggalkan amal-amal wajib. Man adali waliyan faqad adantuhu bil halbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi. Sesungguhnya
tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai dengan amalan-amalan wajib. Jadi seseorang ketika melaksanakan amalan-amalan wajib, apalagi di bulan-bulan haram, di waktu-waktu mulia atau di Ramadan, itu lebih besar pahalanya dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dengan amal wajib dan menambah amal-amal sunnah yang lainnya. Itulah beberapa keutamaan bulan Zulhijjah dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang mana kalau kita lihat bahwasanya tandingannya 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mana 2 hari ini, 2 hari ini adalah hari yang paling terbaik di dunia. Yang siangnya lebih afdol di Zulhijjah, yang malamnya lebih afdol di bulan Ramadan. Kemudian beberapa amalan-amalan yang lainnya tentunya adalah melaksanakan sholat Idul Adha, yang kemudian selanjutnya adalah berkurban. Shahibul kurban atau orang yang ingin berkurban hendaklah tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku, atau bukan hanya rambut, tentunya semua bulu di badannya tidak dipotong semenjak di tanggal 1 Zulhijjah. Jadi semenjak di tanggal 1 Zulhijjah, seseorang hendaknya tidak memotong kuku dan rambut dan semua bulu-bulu yang ada di badannya. Dan ulama di sini memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan larangan ini termasuk keharaman. Maksudnya yang memotong ketika dia shahibul kurban, kemudian memotong kuku dan memotong rambut, apabila memotong maka ini termasuk dosa. Karena al-aslu fil amr al-wujub. Aslinya dalam suatu perintah adalah kewajiban. Jadi di dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang sudah memasuki awal bulan Zulhijjah, kemudian dia ingin namanya berkurban, maka hendaklah tidak memotong kuku dan tidak memotong rambutnya. Memotong di sini maksudnya dengan sengaja, bahkan tidak hanya memotong, mungkin memecahkan kuku, menyobek kuku, atau mungkin memotong rambut, membakarnya, dan hal-hal yang bisa menghilangkan rambut dengan sengaja. Berbeda kalau tidak sengaja. Pendapat pertama, seperti pendapatnya Al-Imam Ahmad rahimahullah, mengatakan bahwasanya larangan ini termasuk keharaman apabila dilaksanakan. Jadi orang yang memotong kuku dan ia ingin berkurban, maka dia termasuk dapat dosa. Kemudian yang kedua, memang pendapatnya Imam Malik, kemudian Abu Hanifah menjelaskan bahwasanya ini tidak sampai haram, tapi hanya makruh. Dan ada yang mengatakan ini boleh, tidak sampai makruh. Tentunya pendapat yang untuk kehati-hatian, kita mengambil pendapat yang mengharamkannya. Maksudnya untuk kehati-hatian kita. Jadi apabila kita mengambil pendapat yang mengharamkannya, maka untuk kehati-hatian kita dalam beribadah. Karena di dalam kaidah usul fiqh dijelaskan bahwasanya untuk al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar dari khilaf itu sangat dianjurkan. Keluar dari khilaf antara wajib dan sunnah adalah dengan mengamalkannya, dan keluar dari khilaf antara haram dan makruh adalah meninggalkannya. Jadi kita keluar dari khilaf ini apabila ingin berkurban, maka hendaknya kita tidak memotong rambut, tidak memotong kuku semenjak dari awal bulan Zulhijjah. Dan kapan mulai memotongnya? Mulai memotongnya bukan ketika setelah sholat Id. Jadi kita nunggu sampai sholat Id baru motong, bukan. Jadi ulama menjelaskan bahwasanya mulai memotongnya adalah setelah hewan kurbannya dipotong. Jadi seandainya hewan kurbannya dipotong tanggal 13 Zulhijjah atau tanggal 12 Zulhijjah, maka jangan memotong kuku atau memotong rambut sampai pada saat itu, sampai hewan kurbannya dipotong. Jadi bukan sampai awal sholat Idul Adha.
Itu untuk sahibul kurban. Kemudian apakah keluarga sahibul kurban juga termasuk di dalam larangan itu? Misalnya seperti satu kambing itu bisa untuk satu keluarga. Misalnya ayah kemudian berkurban atas nama dirinya, istrinya dan anak-anaknya. Apakah istrinya dan anak-anaknya juga termasuk ke dalam larangan ini? Maka para ulama menjelaskan bahwasanya yang dilarang adalah yang berkurban, sahibul kurbannya. Sementara yang lainnya, istrinya dan anak-anaknya adalah tidak dilarang untuk memotong kuku dan untuk memotong rambut. Jadi yang hanya dilarang adalah yang berkurban. Kemudian apa faedahnya larangan untuk memotong namanya kuku, kemudian memotong namanya rambut dari awal Zulhijjah? Ulama Malikiyah menjelaskan bahwasanya faedahnya adalah supaya ketika nanti hewan kurbannya disembelih itu benar-benar seluruh tubuhnya utuh, itu yang ada pada tubuhnya itu benar-benar terbebas dari api neraka. Kemudian ulama yang lain menjelaskan bahwasanya maksudnya adalah seseorang itu tasyabbuh bil muhrim. Jadi sama mengikuti orang-orang yang sedang ihram. Apabila seseorang ihram tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut. Jadi mengikuti atau bertasyabuh dengan orang-orang yang ihram. Tapi tentunya pendapat kedua ini dikatakan bahwasanya pendapat kedua ini lemah karena orang yang berkurban tetap boleh namanya hal-hal yang dilarang oleh orang-orang yang berihram. Jadi pendapat yang kedua, tasyabuh terhadap muhrim adalah yang kurang tepat. Jadi yang tepat adalah wallahu alam, pendapatnya ulama Malikiyah bahwasanya seseorang itu tidak memotong kukunya dan tidak memotong rambutnya dari awal Zulhijjah adalah supaya ketika hewannya disembelih itu ia bisa terbebas, maksudnya seluruh tubuhnya bisa terbebas dari api neraka. Hada wallahu a'lam bishawab. Maka hendaknya kita sebagai umat muslim mengetahui bahwasanya Allah memiliki hamba-hamba yang diagungkan, dan salah satu yang diagungkan adalah bulan-bulan haram, dan yang salah satu yang paling diagungkan adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan hendaknya kita di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini memperbanyak amalan-amalan ibadah, amalan-amalan mutlak dan amalan-amalan yang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hendaknya kita menjauhi beberapa amalan-amalan yang tidak ada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis yang tersebar mungkin di Indonesia bahwasanya barang siapa yang puasa tarwiyah, maksudnya itu ada tanggal 8 Zulhijjah, maka dia seperti puasa 1000 hari, atau dia seperti puasa 1 tahun. Barang siapa yang puasa, jadi ada orang-orang yang mengkhususkan puasa tarwiyah daripada puasa Arafah. Maka hadis tersebut yang tersebar, maka banyak yang hadis yang dhaif yang tersebar tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun sedikit itu bisa dikatakan lebih afdol daripada ibadah yang tidak ada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contohnya ketika kita safar, dalam safar disunnahkan untuk mengqashar sholat yang 4 jadi 2. Maka para ulama menjelaskan seseorang yang safar kemudian sholat 2 rakaat zuhur itu lebih afdol daripada orang yang safar sholatnya tetap 4 rakaat. Karena pertama mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua yang dia safar tapi sholatnya tetap 4 dan tidak mengikut maksudnya tidak qashar. Karena qashar itu sangat sunnah muakkadah, bahkan ulama Zahiri madhab Zahiri menjelaskan bahwasanya qashar sholat itu wajib bagi orang yang safar. Itu ulama Zahiri, walaupun pendapatnya kurang tepat. Jadi menurut ulama Zahiri orang yang tidak qashar sholat maka dia berdosa, walaupun ulama-ulama yang lain menjelaskan sunnah muakkadah. Dari sini kita lihat bahwasanya walaupun sedikit tapi itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih afdol daripada meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita mengamalkan sesuatu yang tidak ada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membuat amalan sendiri. Dan itu tentunya kalau seseorang yang membuat amalan sendiri, dan semoga kita
berlindung kepada Allah dari amalan-amalan yang tidak ada sunnahnya, tentunya itu tertolak dari sisi Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nafsi wa iyyakum bittaqullah. Syukran. Mungkin nanti di pekan berikutnya akan kita bahas tentang beberapa fikih-fikih kurban, yaitu amalan-amalan di tanggal 10 bulan tanggal 10 Zulhijjah, kurban, sholat Id dan lain sebagainya, insyaallah. Apabila ada pertanyaan atau tambahan, dipersilakan. Fadhil. Puasa di masing-masing negeri, apakah mengikuti wukuf di sana atau mengikuti penanggalan tanggal 9 Zulhijjah dari negeri masing-masing? Barakallahu fikum. Apakah seseorang berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah itu mengikuti tanggal di negeri tersebut atau mengikuti wukuf di Arafah? Hal ini seperti kemarin kejadian ketika tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal di Indonesia sama di Arab Saudi berbeda. Tentunya hal ini adalah memang ada pendapat panjang tentang ulama bahwasanya mana yang lebih afdol dan mana yang harus kita ikuti. Kita ikuti di Arafah, tanggalan di Arafah di Arab Saudi, atau ikuti tanggalan di negeri kita. Wallahu alam, yang lebih tepat adalah kita mengikuti tanggalan di negeri kita. Seperti di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yasuman nas an yasuma al-muslim idza shaman nas. Hendaknya seorang itu berpuasa ketika seseorang itu berpuasa. Jadi seseorang berpuasa ketika orang lain berpuasa di sekitarnya. Jadi ketika masuk 1 Ramadan, maka hendaknya orang itu mulai 1 Ramadan dengan orang-orang sekitarnya. Begitu juga dengan tanggalan di Arafah. Mana yang kita ikuti, tanggalan di negeri kita atau tanggalan di Arab Saudi? Wallahu alam, kita lebih mengikuti tanggalan yang ada di negeri kita. Seandainya di negeri kita sudah dijelaskan oleh ulil amri atau oleh pemerintah tanggal 9-nya adalah hari Senin, walaupun di Arab Saudi tanggal 9-nya hari Selasa, maka kita mengikuti yang di Indonesia. Dan tentunya tanggal 10-nya atau hari sholat Idnya kita mengikuti pemerintah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada tambahan lagi? Kalau tidak ada, maka kita fadhil. Kalau di Saudi, insya Allah itunya Idul Adha ini jatuh hari Jumat. Hari Jumat ya. Jadi kalau pakai yang Saudi mungkin hari Rabu itu tanggal 1. Hari Rabu tanggal 1. Ya. Oh ya, berarti kalau di Saudi hari Jumat Idul Adha ya. Ya. Kalau di Indonesia kayaknya kalau melihat kalender juga kayaknya tanggal hari Jumat. Mungkin bisa sama atau beda sehari, mungkin seperti itu. Tapi ada tambahan lagi mungkin? Kalau tidak ada, kita cukupkan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.